Ini cerita seram yang gue alami. Cerbam. Ini kisah seramku ketika tinggal di Yogyakarta. Oh iya, sebelum penonton dia berpikir dan mulai bingung karena aku tinggalnya berpindah-pindah. Karena aku memang nomaden. Nomaden di sini maksudnya saya bisa tinggal di kota manapun, di mana hati saya senang. Teman-teman juga begitu bukan? Enggak. Saya berpindah-pindah tempat setiap 2 tahun sekali karena tuntutan pekerjaan. Jadi cerita saya ini agak random, mulai dari Padang, Semarang, Yogyakarta hingga Kalimantan. Kali ini ingatan saya dibawa ke kota Yogyakarta karena cerita yang kemarin teman-teman saya yang di Jogja kontak saya dan bertanya, masih ingat gak cerita kita waktu di Jogja? Cerita ini berawal waktu itu saya di Jogja tahun 2015 sampai 2017 akhir. Dan kebetulan waktu itu tahun 2016. Kemanapun saya pindah, saya pasti making friends. Jadi berteman dengan banyak orang dan punya banyak teman. Waktu tinggal di Jogja ini saya punya seorang teman. Saya punya beberapa teman dan bahkan lumayan banyak di Jogja. Saya suka sekali dengan Jogja. Pertama, karena kultur kebudayaannya yang begitu melekat kepada lingkungan orang-orangnya. Orang-orang di Jogja, mereka pada ramah dan baik, apalagi karena kultur dan kebudayaan mereka. Ya, mereka itu bicaranya lemah lembut dan sangat senang berteman dengan siapapun, bahkan pendatang seperti saya. Berteman dengan orang Jogja terasa sangat bertolak belakang dengan karakter saya yang agak sedikit keras dan meletup-letup karena karakter orang Padang yang kalau bicara itu kenceng, tinggi nadanya, keras temperamennya. Tapi tidak semua juga orang Padang seperti itu. Bertemu dengan orang Jogja yang karakternya lembut, bicaranya lemah lembut, dan terkungkung oleh kebudayaan. Tapi teman saya yang satu ini agak berbeda. Mungkin karena dia orang yang tinggal di kawasan juga dengan pinggiran pantai, maka karakter kami agak-agak sedikit sama. Saya sangat akrab dengan dia. Setiap malam minggu kami pasti hangout bareng. Kebetulan dia juga jago bawa mobil, jadi merasa aman kalau jalan dengan dia. Seingat saya waktu itu malam minggu kami pergi ke rumah seorang teman yang lokasinya itu belum pernah kita kunjungi. Jadi lokasinya itu kita cari dengan Google Maps. Tempat tujuan kami ini agak sedikit jauh dari kota dan agak sedikit pinggiran. Nama wilayahnya waktu itu saya juga kurang ingat. Jadi waktu itu rencananya kita mau ke rumahnya untuk mengajak dia hangout atau untuk apa saya juga tidak terlalu ingat lagi. Namun waktu itu perjalanan ke sana memakan waktu lumayan. Ke rumah teman saya ini bukan pada pagi atau siang hari. Karena kebetulan teman saya ini yang bawa mobil
Beliau harus bekerja dulu di hari Sabtu dan selesai bekerja jam 5. Menunggu setelah maghrib, kita akhirnya jalan ke tempat teman saya itu. Menuju ke tempat teman saya itu sebelumnya juga melewati jalanan yang namanya Ring Road. Dan di Jogja itu ada nama jalanan namanya Ring Road. Dan Ring Road itu adalah jalan putus atau jalan penyambung, jalan cepat untuk ke tempat lokasi tersebut. Nah, dan jalan ini melingkar. Setelah melewati jalanan yang beraspal, mulus dan bagus, akhirnya sampailah kami diarahkan oleh Google Map ini ke jalanan yang masuk ke kayak kawasan perkampungan. Sepanjang perjalanan kami asik saja mengobrol, tidak ada firasat apapun. Sampai akhirnya kita masuk ke kawasan yang kalau saya mengatakan itu kawasan mirip antah berantah. Teman saya ini tidak merasa apapun, cuma perasaan saya sudah tidak enak. Keheningan yang saya rasakan ketika memasuki daerah tersebut mulai mengganggu indera pendengaran dan penglihatan saya. Kebetulan kami waktu itu pergi bertiga. Ada satu orang lagi teman saya yang sama-sama tinggal di tempat kami itu. Kami pergi bertiga dan kebetulan saya duduk di depan, teman saya duduk di belakang. Yang teman saya yang satu lagi namanya abjadnya V gitu aja ya, Victor, dan satu lagi yang teman saya namanya Ray. Seperti biasa teman saya yang Victor itu asik dengan handphonenya karena dia memang gawai mendit. Sedangkan teman saya yang Ray yang pintar menyetir ini memang orangnya lugas dan enak diajak ngobrol. Dan sepanjang perjalanan kami ngobrol dan dia juga tidak merasa apapun. Sampai akhirnya kok mentok ke jalan yang sangat gelap. Temannya saya ini sambil bertanya, "Itu mapnya benar nggak, Uni?" Saya jawab benar. Tapi kenapa jalannya kok sampai ke semakin ke dalam, semakin gelap dan semakin tidak ada rumah penduduk. Akhirnya kami berhenti ke tempat kayak tempatnya itu gelap dan sangat gelap dan hening yang membuat saya sangat risau. Saking heningnya saya tidak melihat penerangan ada rumah atau apapun. Teman saya ini berkata, "Mungkin ini kita salah jalan, ya udah kita putar balik." Akhirnya teman saya itu putar balik dan saya merasa sudah 15 menit sampai 20 menit kami mengendarai kendaraan. Dan yang bikin kagetnya, kami sampai lagi ke lokasi tersebut. Teman saya yang gawai mendit sampai kaget. Ternyata dia walaupun sibuk dengan gawainya, dia juga memperhatikan jalan. Dia berkata begini, "Loh," dengan bahasa Jawa, "Loh, kok sampai sini lagi?" Terus saya jawab, "Iya, kok aneh ya kok sampai di sini lagi. Coba deh Victor kamu lihat. Itu apa sih Beb di lokasi ini?" gitu. Dia karena duduk di bangku tengah di belakang, dia melihat ke sekeliling. Lalu tiba-tiba dia berkata seperti tertahan. Dia memanggil teman saya itu, "Hei, Uni, lihat deh, sepertinya itu kuburan." Saya pun kaget bersama teman saya yang Ray. Kami melongok. Ternyata memang ada kuburan. Akhirnya teman saya itu bergegas untuk ngegas mobil ini digas. Tapi nggak tahu kenapa ini mobil seperti terperosok banyak ban belakangnya itu seperti berat, ada yang terperosok atau ada yang megangin, saya juga nggak tahu. Semakin dia ngegas, semakin seperti ban roda ini berputar-putar. Teman saya yang
Victor langsung berkata, "Ini gimana? Apa bannya terperosok?" Terus teman saya yang Ray ini berkata lagi, dia karena tipe wanita tangguh dan pemberani menjawab hanya dengan santai, "Kayaknya ini terperosok, tenang aja, nanti kita coba ngegas," katanya. Saya mulai merasa ada yang aneh dengan lokasi ini. Saya mulai merinding. Kaki saya seperti mulai dijalari hawa dingin. Saya bertanya, "Itu beneran kuburan?" Teman saya di belakang menjawab, "Benar, itu kuburan." Saya belum berani melihat ke arah kuburan itu. Dan sementara teman saya, Ray, masih berusaha untuk ngegas mobil ini agar bisa melaju. Dia jawab, "Ini stuck loh nih, kenapa ya ini mobil?" "Ini stuck loh nih, tapi sepertinya ban ini bukan terperosok." "Saya mau coba mundur lagi ya Uni." Saya jawab, "Jangan, karena kalau mundur akan mengenai kuburan yang di belakang." "Loh, kuburannya di belakang toh," katanya. Teman saya yang di belakang juga menjawab, "Iya, di belakang ada kuburan." "Mosok," kata teman saya itu. Akhirnya kami diam dulu dengan mobil, karena kalau mundur nggak bisa. Kalau ada kuburan di belakangnya, nggak mungkin ada lubang besar yang sampai membuat ban di belakang terperosok. Ya sudah, akhirnya teman saya itu tenang dulu. "Nih, coba baca doa deh," katanya. Akhirnya kami beramai-ramai baca doa, dan ini saya menceritakan ini merinding lagi karena ada sesuatu yang sangat menakutkan waktu itu. Kami bersama-sama baca doa, tapi tidak melihat ke belakang. Dan teman saya itu sambil baca doa kembali ngegas mobilnya dan saya melihat ke belakang. Saya sangat terkaget karena di belakang sudah berdiri putih dan seperti dikibas angin, padahal sebelumnya tidak ada. Saya bilang ke teman saya yang di belakang, "Hei, kamu lihat di belakang kamu. Ini di belakang mobil." Dia seperti menutup mukanya dan tidak mau melihat ke belakang. Teman saya yang menyetir mobil juga tidak mau melihat ke belakang, hanya melihat dari spion atasnya, dan dia seperti melihat siluet putih. Iya, ini putih, dan dia ngegas mobilnya sekencang-kencangnya. Akhirnya mobil ini bisa jalan. Hampir saja kami menabrak pohon dan dia untung sigap memutar arah setirnya karena saking gugupnya. Akhirnya kami berjalan sambil baca doa tanpa henti dan mobil ini melaju kencang. Walaupun malam minggu waktu itu, karena waktu kami sudah dihabiskan untuk berputar-putar dan tidak menemui rumah yang kami cari, dan setelah lepas dari daerah itu entah mengapa alhamdulillah bisa keluar dari wilayah itu. Akhirnya bisa ketemu dengan jalanan aspal lagi. Teman saya itu sampai terjerembab yang di belakang, Ray, karena dia ngerasa seperti ada yang mendorong dia dari dalam mobil itu saat dia menutup wajahnya. Saya sampai kaget. Lalu saya cerita pada teman itu, sebenarnya waktu kita baca doa dan melihat ke belakang, saya ada melihat ada yang putih mengambang di mobil bagian belakang kita, yang katanya kuburan di belakang itu. Teman saya itu sambil nyetir mobil tanya kepada teman saya yang Ray, karena yang Ray asli orang Jogja dan yang V ini juga orang asli orang Jogja. "Beb, kamu toh coba lihat, itu wilayah itu apa sih? Kalau ancar-ancarnya dari Google Map, itu daerah tuh beneran ada kuburan tuh gimana?" Teman saya yang Victor menjawab, "Gak tahu aku, Beb. Cuma Google Map itu mengarahkannya ke sana. Aku karena pendatang yang tidak
paham wilayah tersebut hanya bisa mengatakan ini sesuai Google Map loh. Tapi mengapa itu wilayah itu nih, makanya aku juga tidak paham, kata teman saya nyetir. Itu sepertinya wilayah itu bukan wilayah yang dilewati oleh manusia. Karena waktu nih ngerasa nggak kalau pas kita di sana itu hening. Nah, ini yang tidak saya ceritakan kepada teman-teman saya waktu di mobil, waktu di wilayah itu. Akhirnya saya ceritakan, waktu memasuki wilayah itu, waktu kita berputar 2 kali dan tidak menemukan jalan keluar dan hanya melewati wilayah itu dan wilayah itu berkali-kali, saya sudah merasa aneh. Hening yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan, seperti hening malam yang ada kehidupan, dan angin dingin dan bulu tengkuk saya merinding. Dan itu ya saya rasakan ketika berada di wilayah itu. Dan yang saya lihat waktu itu penampakannya itu bukan manusia tapi makhluk halus yang ada di sana. Lalu entah mengapa mereka membawa kami ke sana dan menahan kami sampai 3 kali. Untung juga kami ingat untuk baca doa ketika di sana dan akhirnya bisa lepas. Teman saya yang nyetir akhirnya bilang begini, itu loh Uni, waktu saya ngegas mobil itu bukan terasa seperti ban itu terperosok. Kalau kita udah biasa nyetir itu beda Uni, antara ban yang terperosok dengan ban yang tertahan. Ini saya ngerasa mobil ini berat dan bannya itu tertahan sehingga tidak bisa digas. Dan anehnya kenapa kok ketika kita bertiga baca doa itu seperti ban mobilnya ini bisa lancar lagi dan kita menemukan jalan yang sebelumnya di depan mata kita jalan itu gitu loh. Akhirnya kami hanya diam dan sampai di rumah. Begitu sampai di rumah langsung masuk kamar masing-masing. Kebetulan waktu itu kami tinggalnya kayak homestay gitu, jadi kamar gede yang masing-masing dalam satu mirip indekos, tapi bukan indekos mahasiswa seperti itu, tapi indekos yang mirip kayak homestay yang luas. Dan kami akhirnya sampai di rumah segera tidur. Nyampe di rumah itu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Saya baru membatin ketika di kasur sambil WA teman-teman saya ini. Guys, kalian nyana nggak kalau tadi pas di lokasi itu kita dini hari loh. Akhirnya mereka juga menjawab WA saya. Iya nggak nyangka ya ternyata kita sampai semalam itu ya. Ini pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan sampai sekarang saya tidak tahu di mana kawasan itu karena besok harinya saya berinisiatif dengan teman-teman saya ini untuk mengunjungi tempat tersebut lagi pada siang hari. Ini dengan mengandalkan ingatan kita, patokan pada rumah atau gerbang atau gapura yang kita lewati pada saat itu. Kita sudah ke sana siang hari melewati daerahnya sampai akhirnya kita tidak menemukan di mana tempat kita terperosok ini. Mungkin dalam penampakan ini ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Penampakannya itu yang saya tidak paham.